Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Noval Setiawan dari kelas 10 akuntansi 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ringkasan materi mengenai BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah. Ada beberapa ciri-ciri BUMN berdasar kepemilikannya. Yang pertama, pemerintah memiliki kekuasaan badan usaha. Yang kedua, pemerintah melakukan pengawasan baik secara hierarki maupun secara fungsional. Yang ketiga, pemerintah memegang kekuasaan penuh terhadap kegiatan usaha BUMN. Yang keempat, wewenang pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang menetapkan kebijakan. Yang kelima, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap resiko yang terjadi. Lalu, terdapat peran-peran dari BUMN. Yang pertama, BUMN dapat melakukan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, BUMN dapat menghasilkan sejumlah keuntungan yang sebagian besar digunakan sebagai dana pembangunan. Yang ketiga, BUMN dapat menghasilkan barang jasa yang merupakan komponen nasional yang dikatakan PDB atau produk domestik bruto. Oleh karena itu, BUMN dan BUMD mampu meningkatkan pendapatan nasional. Lalu terdapat fungsi-fungsi dari BUMN. Yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta. Yang kedua, adanya pengetahuan cabang-cabang produksi substitusi daya kekayaan. Hal ini menyangkut derajat orang banyak yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, adanya alat pemerintah yang bergerak untuk mentor dan berjalannya perekonomian. Lalu ada bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama ada perusahaan negara jawatan atau perjan. Perjan yaitu suatu bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan selalu merugi karena berorientasi dalam pelayanan pada masyarakat. Besarnya biaya untuk memelihara perjan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sehingga sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan modal perjan. Contohnya PJKA yang berubah menjadi PT KAI. Terdapat beberapa kelebihan perjan, yakni sebagai berikut. Perjan modalnya terjamin karena dari negara. Yang kedua, di sini profit tidak dicari karena hanya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, ada juga kelemahan dari perjan, yakni dalam perkembangannya perjan sebagai perusahaan yang kurang mandiri. Lalu selanjutnya ada perusahaan negara umum atau Perum. Perum memiliki tujuan yang tidak lagi berorientasi pada pelayanan, tetapi sudah berprofit orientasi. Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri, sehingga masih sama seperti perjan, pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik. Dan statusnya diubah menjadi persero. Hal ini dikarenakan perusahaan masih merugi meskipun status perjan diganti menjadi Perum. Ada beberapa kelebihan Perum, yaitu sebagai berikut. Semua keuntungan menjadi milik negara. Adanya penyedia jasa bagi masyarakat. Lalu sebagai sarana penyelesaian atau pelaksanaan pembangunan. Perum juga memiliki kelemahan, yakni 1. Kurangnya kemampuan keuangan negara dalam menentukan adanya pengelolaan Perum. Lalu, adanya hambatan pengembangan Perum dikarenakan jumlahnya besar.
Yang terakhir, adanya pengelolaan perum yang sulit dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.